Nah, sebelum belajar lagi, kita siapkan buku-bukunya. Sudah dikeluarkan semua buku LKS, buku paket, buku tulis, pena, pensil siapkan di atas meja. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Buka bukunya di halaman pertama. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada materi kita, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita ada banyak nih. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian dulu, apa sih makhluk hidup itu? Apa makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya? Apa makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu adalah sesuatu mereka yang bergerak, bernafas, itu makhluk hidup. Kayak apa makhluk hidup itu contohnya? Ya, manusia, terus? Nah, kali ini Ibu punya tebakan untuk kalian semua. Coba tebak Ibu cosplay jadi
Sudah paham dengan ciri-ciri manusia, ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Tadi yang baru kita bahas yaitu kemudian kita masuk ke ciri-ciri yang kedua. Apa? Ada yang tahu? Dia bernafas. Nah, tadi ada sudah berapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita ketahui tadi? Ada 3, lebih deh kayaknya tadi. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Yang kelima apa? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Ada yang tahu peka terhadap rangsang itu apa? Aswa? Apa Aswa? Misalnya manusia akan silau jika melihat cahaya matahari atau akan merasa sakit jika tertusuk jarum. Dia peka dia terhadap rangsang. Kalau dikasih sentuhan itu dia akan terasa kalau apa makhluk hidup. Kayak misalnya kalian sakit nggak? Sakit. Itu kan peka terhadap rangsang. Kalau benda mati dia dicubit gini aja nggak akan au-au, nggak akan aduh sakit enggak kan? Nah, kalau makhluk hidup dia akan merasakan. Contoh lainnya misalnya kucing. Coba kalian injak apa ekor kucing. Ekor kucing. Gimana reaksi kucingnya? Nah, Ibu minta untuk tugas yang tabel kedua, kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian lagi. Di situ apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insan pada ikan? Sebutkan. Nah, kalian tulis di sini ya, selain ikan, hewan apa lagi dan bernafasnya menggunakan apa? Sudah paham semuanya? Sudah. Ada apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, bernafas, bertumbuh dan berbahagia, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Ya, ada 5 ya ciri-ciri makhluk hidup tadi. Dari pembelajaran yang Ibu berikan ini tadi, coba kalian membuat sebuah paragraf yang menceritakan tentang pertumbuhan hewan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kayak misalnya tadi yang Ibu jelaskan ayam. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang materi kita, tentang pembelajaran 2 di tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu mau tanya ke Nia, apa saja sih Nia yang sudah kita pelajari di hari ini? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja Nia ciri-ciri makhluk hidup tadi? Bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Iya, kemudian apa yang sudah kita pelajari Nurul tadi? Kita mempelajari tentang apa tadi? Tentang sikap bersyukur kepada Tuhan. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita sudah belajar banyak ya tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian tentang cara bergerak hewan, bergerak tumbuhan, kita mempraktikkan lari, jalan ya. Kemudian kita juga belajar yang terakhir tentang bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran materi pada hari ini, Lydia? Senang karena bisa mengetahui banyak ciri-ciri makhluk hidup. Iya, senang. Yang lain senang nggak? Senang. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu
kembang biaknya. Dan jangan pernah lupa kalian untuk bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anteng-antengan yang paling anteng pulang duluan. Zida.